A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wiwi Widiawati Lukman dengan NIM B082456. Baik, pada video kali ini saya akan menjelaskan salah satu proses penting dalam biologi, yaitu biosintesis protein. Biosintesis protein adalah proses pembentukan protein di dalam sel kita yang sangat penting bagi kelangsungan hidup makhluk hidup, termasuk manusia. Tanpa protein, tubuh kita tidak bisa menjalankan berbagai fungsi penting, seperti membentuk otot, memperbaiki jaringan, hingga melawan infeksi. Protein adalah molekul kompleks yang tersusun dari asam amino. Molekul ini berperan dalam hampir semua proses biologis dalam tubuh. Contohnya, enzim yang mempercepat reaksi kimia, hormon seperti insulin yang mengatur kadar gula darah, antibodi untuk sistem imun, dan komponen struktural seperti keratin pada rambut dan kuku. Proses pengubahan informasi genetik dari DNA menjadi protein inilah yang disebut dengan biosintesis protein. Proses ini terdiri dari dua tahap utama, yaitu transkripsi dan translasi. Tahap pertama yaitu transkripsi. Proses transkripsi terjadi di dalam inti sel. Di tahap ini, sel akan membaca informasi genetik yang terdapat pada DNA dan menyalinnya menjadi molekul RNA. Lebih tepatnya, bagian DNA yang mengandung gen akan membuka gulungan heliks gandanya. Enzim yang disebut RNA polimerase akan menempel pada DNA dan mulai membaca salah satu rantainya. Setelah dibaca, informasi genetik ini akan disalin ke dalam bentuk RNA, tepatnya mRNA atau messenger RNA. Molekul mRNA berfungsi sebagai pembawa pesan dari DNA untuk dibawa keluar inti sel. Setelah transkripsi selesai, mRNA akan meninggalkan inti sel melalui pori-pori membran inti dan menuju ke bagian sel lainnya yang disebut ribosom. Tahap yang kedua yaitu translasi. Translasi adalah proses di mana informasi yang dibawa oleh mRNA diterjemahkan menjadi rantai asam amino yang nantinya akan membentuk protein. Translasi terjadi di ribosom yang bisa ditemukan di sitoplasma atau menempel pada retikulum endoplasma kasar. Di tahap ini, ribosom akan membaca kode genetik pada mRNA. Kode ini dibaca dalam kelompok 3 basa nitrogen yang disebut dengan kodon. Setiap kodon mewakili satu jenis asam amino tertentu. Kemudian, molekul tRNA atau transfer RNA berperan penting dalam membawa asam amino sesuai dengan kodon yang dibaca oleh ribosom. tRNA memiliki antikodon yang cocok dengan kodon pada mRNA sehingga asam amino bisa ditempatkan di posisi yang tepat. Setelah semua kodon dibaca dan semua asam amino dirangkai, rantai polipeptida akan melepaskan diri dari ribosom. Dan proses akhir yaitu lipatan dan fungsi protein. Setelah keluar dari ribosom, rantai polipeptida tidak langsung menjadi protein yang aktif. Rantai ini harus melalui proses pelipatan atau folding menjadi bentuk 3 dimensi yang spesifik. Struktur ini sangat penting karena menentukan fungsi protein di dalam tubuh. Protein yang sudah terbentuk bisa digunakan untuk berbagai hal. Yang pertama, sebagai enzim yang mempercepat reaksi kimia. Kedua, sebagai hormon yang mengatur aktivitas tubuh. Ketiga, sebagai antibodi untuk melindungi tubuh dari penyakit. Dan yang terakhir, sebagai struktur pada sel dan jaringan. Jadi, proses biosintesis protein merupakan rangkaian yang sangat teratur dan penting. Dimulai dari transkripsi di inti sel, lalu dilanjutkan dengan translasi di ribosom, hingga terbentuknya protein fungsional yang digunakan dalam berbagai aktivitas tubuh. Mungkin hanya itu penjelasan dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Semoga penjelasan yang sudah saya berikan ini bermanfaat dan menambah pemahaman kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai nih.